Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin bahwa semua dalam keadaan baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dipelihara dari hari ke hari. Kita ada pada hari ini semua juga karena anugerah Tuhan. Karena itu saudara, janganlah kita berhenti bersyukur kepadanya. Dan janganlah kita berhenti juga mencari kehendaknya. Biarlah setiap hari kita boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan marilah kita memulai kembali hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita bersekutu bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah menambahkan hari-hari kami. Engkau telah menopang kami dari hari ke hari. Engkau memberikan kami nafas kehidupan dan kesempatan untuk boleh menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu untuk seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak berasal dari Tuhan. Apapun keadaan kami, inilah kenyataan. Kami masih hidup. Kami ada karena semua karena anugerah-Mu dan bukan karena kekuatan kami. Tuhan, tolonglah kami. Pada hari ini, biarlah Engkau menopang kami dengan firman-Mu, dan biarlah Tuhan memberkati akan persekutuan kami. Layakkanlah kami, dan biarlah iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam minggu ini, tentu kita semua orang Kristen, orang percaya, kita mengingat akan Jumat Agung dan Paskah. Semua umat Kristen di muka bumi sedang merayakan Jumat Agung dan Paskah, walaupun di tengah-tengah dibayang-bayangi ketakutan dan kekhawatiran oleh virus corona yang masih terus menghantui seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pada hari ini saya membawa kita kembali merenungkan akan kasih Tuhan, merenungkan akan Jumat Agung dan Paskah. Saudara, ketika kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, kita sebenarnya sedang mengingat akan penderitaan dan kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh karena itulah sikap yang paling baik sewaktu Jumat Agung dan Paskah kita ingat, kita rayakan adalah memikirkan dan merenungkan cinta kasih Tuhan kepada setiap kita. Cinta kasih yang begitu besar yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, simbol terbaik yang dapat digunakan untuk menunjukkan penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus di atas kayu salib adalah salib itu sendiri. Banyak anak-anak Tuhan, simbol salib tidak asing lagi bagi kita. Perempuan-perempuan Kristen ada banyak yang menggunakan simbol salib sebagai kalung di lehernya. Bahkan mungkin di rumah kita ada ornamen salib sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, namun demikian kebanyakan orang Kristen sepertinya kurang memahami apa arti dan nilai penting dari simbol salib bagi kita. Nah, oleh karena itu saudara, pada kesempatan ini saya akan membawa kita untuk merenungkan akan salib itu sendiri. Apa artinya, apa maknanya bagi setiap kita, agar kita diingatkan kembali. Yang pertama-tama saudara, simbol salib atau melalui salib kita diingatkan bagaimana Allah menyatakan keselamatannya kepada umat manusia. Kita semua tahu bahwa semua manusia di muka bumi ini adalah makhluk yang berdosa yang harus berhadapan dengan penghukuman Allah. Namun demikian juga kita juga mengetahui bahwa Allah telah mengerjakan jalan keselamatan bagi kita umat manusia.
Nah, bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia? Nah, itulah yang dilambangkan oleh salib. Ya. Melalui salib kita diingatkan bagaimana pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus digantung di atas kayu salib. Maka penghukuman yang manusia harus tanggung telah ditanggungkan kepada Tuhan kita Yesus di atas kayu salib ketika ia disalibkan, ketika ia tergantung di atas kayu salib di Bukit Golgota. Nah, saudara, waktu Yesus disalibkan, maka ia sedang menanggung penghukuman dosa kita. Ia sedang menanggung hukuman yang semestinya kita tanggung. Jadi melalui salib Kristuslah kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika kita mendengar atau melihat salib, maka seharusnya yang ada di dalam benak kita, di dalam pemikiran kita adalah itulah cara Allah yang Allah gunakan supaya kita diselamatkan, yaitu dengan penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang mengerikan di atas kayu salib. Nah, saudara, kalau kita menyadari bahwa supaya kita diselamatkan dari dosa, supaya kita diselamatkan dari murka Allah, maka Allah telah menderita bagi kita. Maka kita akan menjadi semakin mengasihi Tuhan dan semakin tidak mau jatuh lagi di dalam dosa. Yang kedua, melalui salib kita melihat bukti kasih yang paling nyata dari Allah kepada umat manusia. Saudara, kalau kita bertanya, apakah Allah mengasihi manusia? Maka semua orang barangkali akan menjawab, pasti. Namun demikian saudara, apa buktinya bahwa Allah itu mengasihi manusia? Maka jawabannya adalah bukti yang paling jelas, bukti yang paling nyata bahwa Allah mengasihi manusia adalah melalui salib Kristus. Kitab suci sendiri berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini saudara, kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib adalah bukti yang paling nyata dari kasih Allah kepada manusia. Tidak ada bukti lain untuk membuktikan kasih Allah. Dan tidak ada bukti paling tertinggi untuk membuktikan kasih Allah kepada umat manusia, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita umat manusia. Nah saudara, waktu kita melihat salib, maka yang harus ada dalam pemikiran kita, di dalam benak kita adalah itulah bukti dari kasih Allah mengasihi kita. Jika kita tahu dengan jelas bahwa Allah itu sangat mengasihi setiap kita, maka hati kita seharusnya meluap dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadanya. Kita bayangkan saja, kita renungkan mendalam, Allah itu sangat mengasihi kita. Dan inilah hal yang luar biasa. Saudara, contoh saja kalau kita tahu bahwa diri kita ini disayangi oleh seseorang, kita menjadi sangat bersuka cita. Maka waktu kita mendengar bahwa Allah ternyata begitu mengasihi kita, maka tentunya hal itulah kita pun seharusnya bersyukur kepadanya. Hati kita melimpah dengan ucapan syukur karena ia sangat mengasihi setiap kita. Yang ketiga, melalui salib. Salib itulah Allah juga menunjukkan panggilannya bagi para pengikutnya. Di dalam kitab suci dikatakan demikian, setiap orang yang mau mengikut aku, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi saudara, setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka bukan hanya diberikan hidup yang kekal, namun mereka juga menerima panggilan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan salah satu ciri atau syarat dari seseorang yang mau mengikut Yesus adalah ia harus memikul salibnya setiap hari. Nah, saudara,
salib adalah simbol dari penderitaan ataupun simbol kesulitan. Setiap orang yang hendak mengikuti Yesus, maka ia harus rela untuk menjalani hidup yang bisa jadi penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Nah, mengapa orang percaya harus memikul salibnya? Maka jawabannya adalah karena itulah cara Allah dan untuk membentuk hidup kita, yakni melalui salib yang harus kita pikul setiap hari, melalui kesulitan penderitaan, melalui pergumulan, melalui problem-problem kehidupan. Allah akan menjadikan kita sebagai pengikut-pengikutnya. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang membuat segala sesuatu mudah bagi kita, tetapi Ia membuat setiap pengikutnya bukan pengikut yang gampangan, yang gampang kecewa waktu berhadapan dengan kenyataan kehidupan, yang gampang kecewa ketika menghadapi realita pahit kehidupan ini, atau tidak berjalan hidup ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi waktu kita melihat salib, seharusnya kita diingatkan akan panggilan kita sebagai pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Panggilan dari Tuhan kita bahwa tiap kita, yakni untuk memikul salib setiap hari dan mengikut Tuhan kita Yesus Kristus dengan setia dan percaya kepadanya. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi membuat kita mengerti akan makna salib itu sendiri, sehingga apa yang kita ingat benar-benar kita dalami dan kita renungkan betapa Allah mengasihi kita dan Ia telah memanggil kita untuk mengikutnya, untuk memikul salib dan mengikut Dia dengan setia. Walaupun kehidupan ini berat, dunia ini tidak menjanjikan kita kehidupan yang baik, tetapi kita mengikut Tuhan dengan setia dan kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kembali kami boleh merenungkan akan arti salib Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, kembali mengingatkan kami akan makna salib itu bagi kehidupan kami. Untuk mengingat kembali akan kasih Allah kepada kami orang yang berdosa. Kami yang seharusnya menerima murka Allah, yang seharusnya dihukum dan disiksa oleh Tuhan. Tetapi Tuhan itu sendiri yang telah menanggung itu bagi kami. Melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang luar biasa. Bukti kasih yang tidak ada tandingannya. Allah sendiri yang menanggung hukuman pelanggaran kami dan dosa kami. Dan memberikan kami jaminan hidup yang kekal. Tuhan, tolonglah kami untuk merenungkannya lebih dalam. Karena tidak ada bukti lain yang lebih jelas bagi kami tentang kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami, yaitu hanya melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah diselamatkan, dosa kami telah ditanggung oleh Tuhan, dan kami yang percaya memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Melalui salib pun juga kami diingatkan kembali akan panggilan kami, akan hidup kami untuk menjalani hari-hari kami. Panggilan untuk mengikut Tuhan dan memikul salib setiap hari. Karena salib adalah lambang penderitaan, lambang kesulitan. Dan kami diajak mengikut Tuhan Yesus untuk menderita dan untuk tetap setia hingga nantinya pada akhir zaman. Dan kami menjunjung salib Kristus itu. Kami tetap setia untuk mengikut-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan pada hari-hari ini, di mana kami akan memperingati pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, Jumat Agung dan Paskah. Dan biarlah hati kami meluap dengan ucapan syukur, oleh karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.